Amin. Amin. Ya, saya berdiri di sini bukan saya mau mengkhotbah saudara, saya mendapatkan tugas dari ketua kita. Jadi saya di sini mau membagikan firman Tuhan. Apa yang memberkati saya bagikan kepada saudara. Ya. Jadi mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Saya sudah pernah bawakan firman Tuhan ini, tapi hari ini saya akan membawakan dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Semoga saudara diberkati, ya. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Bunyinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, saudara, itulah firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, di situ kan sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, maksudnya apa? Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, di Yohanes 16 ayat 7 berkata, nevertheless I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Ya. Lalu dan juga dikatakan di sini di ayat Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, di 3 ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus menyampaikan bahwa sebenarnya yang melakukan greater work dan yang meminta apa saja yang kita minta kepada Tuhan, itu bukan semata-mata hanya pekerjaan kita. Ya, ada involve dari Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan ayat 12, ya, di sini dikatakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya saudara, kalau Yesus tidak pergi kepada Bapa, pekerjaan-pekerjaan besar itu tidak akan terlaksana. Ya, kenapa? Karena di sini yang seperti saya katakan di Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, I tell you the truth, it's to your advantage that I go away. Your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come. Ya, jadi yang melakukan pekerjaan besar, greater work, adalah the helper, Roh Kudus. Kita hanya partner dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu bekerja di dalam dunia ini. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu kita untuk mentransformasikan power yang Roh Kudus punya. Nah, jadi di sini dikatakan, jadi saudara, dikatakan the helper. Ya, the helper berarti tugasnya menolong. Nah, yang ditolong sama yang menolong, mana yang lebih besar? Yang penolong kan? Nah, sama juga dengan
melakukan greater work. Bukan power kita yang kita dalam melakukan greater work. Powernya Tuhan melalui kita. Tapi Roh Kudus butuh partner. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Makanya di sini dikatakan it's for your advantage, untuk keuntungan saudara. I go away. Ya, dikatakan it's to your advantage that I go away. To your advantage. Ya. Dan juga di dalam kita berdoa, di dalam kita meminta, gitu, ya. Nah, di sini dikatakan, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Ya, di dalam Roma 8, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu, ya, kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saudara, saya tunjukkan kepada saudara bahwa sebenarnya kita tuh tidak ada apa-apanya, ya. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang empower kita, yang menolong kita. Ya. Roh Kudus tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh partner, dia butuh teman sekerja. Ya. Tapi masalahnya, maukah kita jadi partner dengan Roh Kudus? Maukah kita berjalan bersama Roh Kudus? Ya. Di sini kita doa, sekalipun doa pun Roh Kudus yang menolong. Di dalam melakukan greater work, pekerjaan greater work, Roh Kudus pun yang menolong. Itu sebenarnya kita nggak ada kredit. Ya. We give credit to Holy Spirit. Ya. Lalu buat saya greater work itu membuat orang itu percaya kepada Yesus, menerima keselamatan. Itulah greater work. Ya. Karena Yesus, ketika Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid untuk melakukan mujizat, ya, Tuhan Yesus katakan, kamu jangan berbahagia, kamu jangan bersenang hati karena kamu bisa melakukan mujizat itu. Nah, Tuhan Yesus katakan, berbahagia karena namamu tercatat di surga. Jadi yang greater work itu sebenarnya keselamatan saudara. Orang yang tidak percaya menjadi percaya. Orang yang tidak menerima Yesus, yang mengeraskan hati, bisa berubah. Itu greater work. Nah, sekalipun saudara bisa menyembuhkan orang sakit, saudara bisa berbuat mujizat-mujizat, Tuhan bilang, jika engkau tidak melakukan kehendak Bapakku, aku tidak mengenal engkau. Nyala. Saya bukan bilang miracle itu tidak perlu, itu perlu, itu sebagai konfirmasi bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tapi that is not the most important. Yang paling penting itu keselamatan. Orang percaya, orang yang tidak percaya menjadi percaya, orang yang keras hati menjadi lembut hatinya, mau menerima kebenaran firman Tuhan. That's buat saya pribadi, that is a greater work. Saya nggak mau saya bisa menyembuhkan orang, melakukan ini itu, tapi saya tidak selamat, nama saya tidak tercatat di surga. Apa gunanya? Walaupun saudara cuma biasa-biasa, tapi Tuhan bilang namamu tercatat di surga. That's a greatest. Ya, jadi saya ingin saudara supaya bisa mengerti bahwa greater work itu bukan hanya mujizat, lebih dari mujizat. Ya. Saudara membuat orang percaya, orang bertobat, orang kembali ke jalan yang benar. Itulah greater work. Nah, saudara, kemauan Tuhan untuk kita semua untuk melakukan greater work. Nah, tapi tidak semua orang mau melakukan greater work. Kenapa? Karena mereka bisa jadi
menganggap itu bukan tugas saya, itu tugas pelayan gereja, itu bukan bagian dari saya hanya biasa-biasa saja. Atau orang kadang saya tidak layak, saya begini, saya begitu. Ya. Tidak, saudara. Kita sebagai orang yang percaya, Roh Kudus ada di dalam setiap individu, di dalam setiap saudara. Ya. Jadi saudara punya punya bagian dalam melakukan greater work. Nah, karena apa? Karena the helper, kita punya the helper. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan power kita melakukan greater work, tapi Roh Kudus yang melakukan kuasanya melalui kita. Ya, saudara, mari kita buka di Markus 6. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Ya, Markus 6 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan dulu. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara, ketika saya baca ini, saya baca ulang-ulang gitu ya. Kenapa mereka tidak percaya gitu? Ya. Karena saudara, Yesus itu adalah firman, ya. Firman yang menjadi manusia. Dia yang menulis. Dia adalah penulis kitab suci ini. Jadi dia tahu bagaimana menyampaikan firman Tuhan itu. Di sini dikatakan orang sampai takjub, heran melihat hikmat yang disampaikan, mujizat yang dia lakukan. Tapi mereka tidak percaya, saudara. Pertanyaan saya, siapa yang mesti ajar mereka sampai mereka percaya? Sedangkan Yesus sendiri, mereka tidak percaya. Siapa yang bisa bikin mereka percaya? Sedangkan firman yang adalah firman, menyampaikan firman tidak diterima. Tuhan Yesus sendiri, ya, yang melakukan mujizat, ya, badai tunduk kepadanya, setan lari kepadanya, nah, sakit penyakit sembuh, takut kepadanya. Tapi orang sekampungnya, keluarganya tidak percaya kepadanya. Tuhan Yesus tidak bisa melakukan miracle. Roh Kudus tidak bisa berkarya. Roh Kudus tidak bisa melepaskan kuasanya. Saudara, bukan karena mereka tidak layak, bukan karena mereka berdosa, tapi dikatakan because they unbelief. Lalu bagaimana membuat mereka percaya, saudara? Bayangkan, nah, firman, saudara-saudara, kalau saudara ingin mempunyai keahlian, lalu saudara sekolah, saudara pasti cari sekolah yang terbaik, atau saudara cari ahlinya untuk mengajar saudara supaya saudara bisa mengimplementasikan ilmu yang saudara dapat.
Saudara, saya tidak tahu bagaimana, siapa lagi pengajar yang bisa mengajar, ya, yang the best selain Yesus yang bisa membuat mereka percaya. Coba saya baca-baca ulang, kenapa mereka ini nggak percaya gitu? Padahal saudara, kalau saudara punya teman sekampung sukses, ya, saudara pasti sambut, saudara pasti berusaha berkenalan atau bagaimana, ya. Tapi Yesus dikatakan dia di kampungnya sendiri oleh saudara dia tidak diterima. Bahkan firman itu tidak mendapat tempat di hati mereka. Saya tidak tahu kenapa. Cuman yang saya pikirkan, ya mungkin karena Roh Kudus belum diturunkan. The Helper itu belum ada di dalam hidup mereka. Jadi mereka belum bisa menerima Yesus. Roh Kudus belum bisa meyakinkan kepada mereka. Saudara. Jadi yang bikin kuasa itu tidak bisa bekerja, the power dari Roh Kudus itu tidak bisa berhenti bekerja, unbelief. Tidak dikatakan karena dosa mereka, tidak dikatakan karena mereka tidak layak, bukan dikatakan karena hal-hal yang negatif, tapi karena their unbelief. Nah saudara, kita sebagai orang percaya, Roh Kudus ada di dalam setiap kita, regardless apapun saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun masa lalu saudara, apapun kekurangan saudara. Alkitab katakan bahwa Roh Kudus ada di dalam saudara. Saudara adalah tempel mereka. Harusnya kita menjadi miracle worker. Harusnya kita pelaku-pelaku dari greater works. Tapi kadang kita menjadi miracle seeker, pencari mujizat. Kita datang ke sana ke sini, dari KKR 1 ke KKR 1 untuk mencari kesembuhan. Padahal Alkitab katakan, the helper for your advantage that I go. Tapi kita tidak bisa menjadi pelaku greater work. Saya bukan mengkondem saudara atau saya merasa saya lebih hebat dari saudara. Bukan, kita sama-sama belajar. Saya bagikan apa yang menjadi bakat buat saya. Jadi masalahnya bukan pada firman Tuhan itu tidak bekerja, Roh Kudus itu tidak bekerja, tapi diri kita yang menghambat, our unbelief. Mungkin saudara tidak percaya kepada Yesus. Saudara, saya yakin percaya 100%. Saudara percaya kepada Yesus. Saudara ada di tempat ini karena saudara percaya Yesus itu ada, dan Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Ya. Tapi kalau saudara sakit, saudara divonis begini, siapa yang saudara percaya? Apa saudara percaya vonis dokter atau saudara percaya firman Tuhan? Ya, kita adalah miracle worker, partner dari Tuhan untuk melakukan greater works, karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Kalau greater works itu nggak bekerja dalam hidup kita, bukan Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Kita yang perlu mengoreksi diri, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang menghambat, yang tidak membuat kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi kita semua adalah pelaku miracle work, pelaku dari greater works. Melalui hidup kita orang melihat ada bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Jadi apa yang membuat supaya kita bisa melakukan atau menjadi pelaku firman ini?
melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Even greater thing than this you can do also. Firman Tuhan. Saudara perlu mempunyai firman Tuhan di dalam hati saudara. Saudara menerima firman Tuhan itu. Saudara perlu menerima firman Tuhan itu. Saudara lihat ketika Yesus datang ke kampung halaman saudara, dia tidak diterima, bahkan miracle itu tidak bisa. Kenapa? Karena mereka menolak firman Tuhan. Karena mereka menganggap Yesus hanyalah seorang biasa, bukannya adalah firman. Jadi saudara perlu merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus diam di dalam kehidupan saudara. Ya. Roh Kudus tidak bisa bekerja sendiri. Roh Kudus bekerja menurut firman. Nah, kalau firman itu tidak ada di dalam hati kita, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja? Sama seperti tadi, ketika Tuhan Yesus datang, mereka menolak firman Tuhan. Jadi kuasa itu tidak bekerja, powerless. Jadi kita perlu mempunyai firman di dalam hati kita, karena Roh Kudus bekerja berdasarkan firman. Roh Kudus tidak bekerja sembarangan. Roh Kudus bekerja berdasarkan firman. Firman Tuhan itu harus diam dengan segala kekayaannya di dalam hati kita. Di pasal ini di pasal 14 ini ya, di ayat 15 di ayat 15 pasal 14 ayat 15, 21 dan 23 dikatakan, if you love me, keep my commandment. Lalu dikatakan di ayat 21, he who has my commandment and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by Father, and I will love him and manifest myself to him. Lalu di ayat 23 dikatakan, Jesus answered and said to him, if anyone love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Dikatakan, if you love me. Ya, kalau di perjanjian lama dikatakan, if you obey, if you listen to my word, if you listen to my law, if you obey my law. Tapi Yesus katakan di sini, if you love me. Jadi Tuhan Yesus mau firman-Nya itu saudara terima dengan kasih, dengan cinta, bukan dengan bukan sebagai obligasi, kewajiban seperti di dalam perjanjian lama. If you obey my law, if you listen to my law, itu ada obligasi, ada kewajiban yang harus lakukan supaya saudara diberkati. Tapi Tuhan Yesus katakan, if you love me. Ya, kalau saudara cinta kepada seseorang, ya, ada relationship. Bukan suatu kewajiban. Saudara mengasihi seseorang itu tanpa paksaan. Ya, ketika saudara menjalin suatu hubungan, saudara akan dengan misalnya saya menjalin hubungan dengan seorang wanita, dengan tentunya hubungan itu tidak 1-2 kali. Hubungan itu berkelanjutan sampai ke perkawinan. Tapi bukan berhenti sampai di situ, ada terus sampai Tuhan datang. Sama seperti itu. Ya. Tuhan ingin firman-Nya itu saudara terima dengan penuh kasih dan penuh cinta. Saudara merasa
supaya saudara punya relationship dengan Tuhan. Dikatakan if you love me, tidak dikatakan if you obey, if you listen, tapi dikatakan if you love me. Tuhan mau firman-Nya melekat di hati saudara dengan penuh kasih. Saudara terima firman Tuhan itu dengan penuh sukacita, dengan rasa bahagia, dengan rasa sukacita, dengan damai sejahtera. If you love me, Pak, dikatakan. Supaya saudara punya hubungan, relationship dengan Tuhan, dengan firman itu. Bukan dari kewajiban supaya saya diberkati. Ya, kalau di perjanjian lama, if you obey my law, this blessing will come to you. If you listen my law, this blessing will come to you. Ini suatu kewajiban, bukan karena saya mengasihi Tuhan, saya cinta akan Tuhan, saya cinta akan Tuhan. Tapi saudara mengasihi firman-Nya karena kasih. If you, karena saudara mencintai. If you love me. Jadi bagaimana saudara bisa menyimpang firman Tuhan itu dengan penuh cinta, penuh kasih. Saudara meditate ke firman Tuhan. Yosua 1:8 dikatakan, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate day and night. Meditate day and night, and you will have good success. You will have prosperity. You will have. Saudara, kadang firman Tuhan itu tidak sepenuhnya bisa begitu kita baca langsung melekat di hati kita atau langsung tertanam di dalam hati kita. Kita butuh waktu. Kadang masalah dunia ini, masalah yang kita hadapi atau tantangan yang kita hadapi bisa membuat kita tawar hati, ya, bisa membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar ada? Apakah kuasa Tuhan itu nyata? Jadi butuh waktu untuk firman Tuhan tertanam dalam hati kita, dan kita butuh relationship dengan Roh Kudus sebagai yang empunya firman. Jadi saudara meditate, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan. Tidak ada there is no other way saudara untuk saudara bisa percaya. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan dari pendengaran dari hal-hal yang duniawi, tapi dari firman Tuhan. Pendengaran itu bukan sekali dua kali. Saudara mesti ulang sampai itu menjadi tertanam, menjadi become your identity firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tidak bisa ditukar dengan apapun juga, karena saudara tertanam di dalam firman. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang menyimpan firman Tuhan itu seperti orang yang membangun fondasi di atas batu, bukan di atas pasir. Ini firman itu adalah fondasi, dasar untuk kita percaya, untuk kita believe. Jadi perlu kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Gembala sudah menyampaikan hari Minggu yang lalu, kita jangan melupakan apa yang Tuhan perbuat. Kita jangan melupakan, kita harus merenungkan firman Tuhan. That's true.
Jadi adalah kewajiban kita. Setiap kita, regardless siapapun, sebagai orang percaya, tugas kita adalah melakukan greater work. Dimanapun, kapanpun, apapun situasi. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita adalah by temple of God. Dikatakan, don't you know your body is the temple of God? He who joined to the Lord is one spirit with the Lord. Dan roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita itu karena Dia pergi kepada Bapa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena kuat dan benar. Tapi itu kasih karunia Tuhan. Kita adalah pelaku dari miracle work, greater work. Tidak harus yang wah, mulai dari sekeliling kita, dari dalam rumah tangga kita, dari hal-hal yang simpel, sepele. Tuhan katakan, jika engkau setia hal-hal perkara yang kecil, engkau juga setia perkara yang besar. Tuhan tidak akan mempercayakan kita perkara yang besar kalau kita tidak setia sama perkara yang kecil. Ya. Jadi siapapun kita punya kewajiban, kita punya tugas untuk melakukan greater work. Karena apa? Karena kita punya helper. Bukan karena kita hidup kudus, bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya helper, penolong. Dan juga di sini di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, Yohanes 15 ayat 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Firman Tuhan mempunyai fungsi untuk membersihkan, menguduskan, menyucikan kita. Di sini dikatakan, you already clean because of my word which I have spoken to you. Jadi mungkin saudara bilang, oh saya tidak layak, saya tidak bisa melakukan greater work, hidup saya begini. Saya tidak bisa melakukan greater work karena saya begini, begitu. Saudara dikatakan bahwa firman Tuhan mempunyai kuasa untuk membersihkan, menyucikan kita. Cuman apakah kita mau buka hati untuk firman Tuhan itu diam dalam hidup kita, untuk bekerja dalam hidup kita? Karena firman Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus katakan, the word that I speak unto you is alive. Jadi firman Tuhan itu hidup, dia bisa bekerja. Masalahnya, apakah kita mau buka hati untuk firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita? Apakah kita mau meditate? Misalnya kok saudara punya kekurangan apa gitu, tukang bohong misalnya, ambil aja firman Tuhan. Apa yang relate dengan kekurangan saudara? Di sini dikatakan, bahwa firman Tuhan itu membersihkan. It takes time, tidak langsung. Misalnya kalau saudara ada orang tukang bohong gitu, merenungkan firman Tuhan, satu hari langsung hilang bohong. Enggak. Take proses. Roh Kudus bekerja. Mungkin kita tidak rasakan, tidak kita lihat, tapi firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Yang melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan untuk membersihkan, menguduskan, dia akan mengerjakan. Tapi apakah kita mau buka hati untuk itu? Apakah kita mau buka hati untuk firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita? Kalau kita bilang, saya tidak layak, saya tidak bisa, saya begini, saya begini. Saudara, sama seperti di kampungnya Tuhan Yesus, orang-orang itu tidak menerima apa-apa, mujizat tidak, Tuhan Yesus tidak bisa lakukan karena mereka ambil. Ambil bukan berarti tidak percaya Yesus. Dari perkataan kita yang negatif
yang berlawanan dengan apa yang firman Tuhan katakan itu bisa jadi aneh. Saudara bisa membuat Roh Kudus tidak bekerja. Ya, saudara. Jadi saya kira tidak banyak panjang, saudara. Jadi saudara, kita adalah pelaku kehidupan. We can do everything. Dan bukan kita yang melakukan, Tuhan hanya menjadikan kita partner. Ya, kita adalah pelaku. Kita yang melakukan. Roh Kudus yang melakukan kita. Roh Kudus yang menolong kita melakukan kehidupan. Tapi apakah firman Tuhan itu ada dalam hidup saudara? Apakah saudara membuka hati? Apakah saudara menjalin hubungan dengan Roh Kudus? Nah, kembali kepada saudara. Jadi saudara, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga menjadi berkat buat saudara. Saya percaya kita akan melakukan greater work, ya. Baik di dalam gereja, di luar gereja.